Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seru kita masih seputar tentang faktor. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya faktor prima. Apa itu faktor prima? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam video pembelajarannya ya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar dulu ya. Dan juga siapkan buku paket Gasing Matematika kelas 4 dan buku catatannya. Oke, are you ready? Kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika kita. Kita akan membahas yang namanya faktor prima. Nah, untuk memahami apa itu faktor prima, kita perlu mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Yaitu ada yang namanya tentang faktor bilangan dan juga tentang bilangan prima. Jadi, ayo kita ulas kembali tentang faktor bilangan dan juga bilangan prima agar kita ingat. Nah, yang pertama anak-anak, ada yang namanya faktor bilangan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, faktor bilangan itu merupakan bilangan yang dapat habis membagi. Sedangkan bilangan prima yang sudah kita pelajari minggu kemarin, itu adalah bilangan yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan juga 11. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah memahami apa itu faktor bilangan dan juga bilangan prima, kita bisa loh memahami apa yang namanya faktor prima. Jadi, faktor prima itu anak-anak adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, biar lebih paham lagi, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya ya. Let's go! Oke, untuk kasus yang pertama, di sini contoh soalnya adalah tentukanlah faktor prima dari 20. Nah, untuk mengetahui atau menentukan faktor prima dari suatu bilangan, kita perlu tahu dulu atau menentukan terlebih dahulu faktor dari bilangan tersebut. Jadi, kita tentukan dulu ya faktor dari 20. Sini Bapak menggunakan tabel perkalian. Jadi, kita tuliskan dulu perkalian-perkalian yang hasilnya adalah 20. Yang pertama ada 1 dikali 20. Kemudian ada 2 dikali 10, dan ada juga 4 dikali 5. Nah, anak-anak, Bapak ingatkan kembali ya, jika kita menggunakan tabel perkalian ini untuk menentukan faktor bilangan, jangan menuliskan perkalian yang sama, tapi posisinya diubah. Misalnya 1 dikali 20, kemudian kita tuliskan kembali di bawahnya itu 20 dikali 1. Nah, itu tidak perlu dituliskan kembali ya, karena itu merupakan perkalian yang sama. Usahakan untuk menuliskan perkalian yang lain yang hasilnya adalah 20. Oke, kita lanjutkan. Dari tabel perkalian tersebut, bisa kita ketahui bahwa faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, untuk menentukan faktor prima dari 20, kita analisis atau kita lihat faktor-faktor dari 20 ini yang merupakan bilangan prima yang mana ya? Oh, ternyata yang merupakan bilangan prima adalah angka 2 dan juga angka 5. Karena 2 dan 5 mereka hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, ingat ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui
bilangan prima di antara faktor-faktor 20, bisa kita simpulkan bahwa faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Begitu ya anak-anak cara menentukan faktor prima. Ayo kita lanjut ke contoh yang lainnya. Contoh selanjutnya misalnya di sini tentukanlah faktor prima dari 35. Seperti tadi, kita tentukan dulu faktor bilangan dari 35. Kita tuliskan perkalian-perkalian yang hasilnya adalah 35. Yang pertama ada 1 dikali 35 dan 5 dikali 7. Kedua perkalian tersebut hasilnya sama-sama 35. Nah, jadi bisa kita ketahui faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Nah, di antara faktor-faktor tersebut, yang merupakan bilangan prima adalah 5 dan 7. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa faktor prima dari 35 adalah 5 dan 7. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu tentukanlah faktor prima dari 36. Oke, kita tentukan dulu faktor-faktor dari 36. Kita tuliskan perkalian-perkalian yang hasilnya 36. Yang pertama ada 1 dikali 36, 2 dikali 18, 3 dikali 12, kemudian 4 dikali 9, dan 6 dikali 6. Nah, dari faktor tersebut bisa kita ketahui bahwa faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan juga 36. Cukup banyak ya. Nah, dari angka-angka atau faktor-faktor tersebut, kita cari yang mana yang bilangan prima. Ternyata bilangan prima di antara faktor-faktor 38 adalah 2 dan 3. Karena mereka hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, jadi bisa kita simpulkan faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Kira-kira ada yang tahu tidak ya, kenapa angka 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima? Nah, ayo, kenapa ya? Oh iya, anak-anak, jika ada perkalian angka yang sama seperti ini, 6 dikali 6, kita tidak perlu menuliskan double di dalam faktornya ya. Kita cukup tuliskan 1 kali saja angka 6-nya, karena jika kita tuliskan double itu sama saja, faktornya itu 6 ya. Jadi jika ada perkalian yang angkanya sama seperti ini, cukup kita tuliskan 1 saja di dalam faktor bilangan tersebut. Oke? Itu ya anak-anak, cara untuk menentukan faktor prima. Nah, ayo kita coba rangkum cara menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu faktor bilangan tersebut. Setelah itu, baru kita cari bilangan prima di antara faktor-faktor bilangan tersebut. Bagaimana? Mudah kan? Pastinya kalian semua akan bisa untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Kalau begitu, ayo coba kita berlatih bersama-sama dengan mengerjakan evaluasi berikut. Pada evaluasi ini ada 2 soal uraian. Yang pertama itu, kenapa bilangan 1 bukan merupakan bilangan prima? Kenapa ya? Lalu nomor 2 adalah tentukanlah faktor prima dari bilangan-bilangan berikut: 45, 50, 60, dan juga 70. Seperti biasa, tuliskan jawaban kalian di dalam buku catatan, kemudian kirimkan ke Bapak melalui foto ya. Bapak tunggu jawaban evaluasi kalian. Semangat! Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak, pembahasan kita hari ini telah selesai. Bagaimana? Pastinya mudah sekali kan untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi.
Bapak titip pesan, jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah ya. Berlatih, dan berlatih supaya kalian lebih hebat dan lebih jago lagi, oke? Kalau begitu, sampai bertemu di pembahasan seru lainnya dalam video pembelajaran matematika. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kalau begitu, Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.